Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di salah satu taman surga Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Rasul SAW bersabda, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Jika kalian melewati taman-taman surga, ambillah manfaat darinya. Ketika Rasul ditanya apa itu riyadul jannah, taman surga, Rasul menjawab majalisul zikr. Majelis zikir alias majelis al-ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan langkah kita ke taman ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Pertama-tama kita ingin mengingat kembali tujuan kita hidup di atas muka bumi ini. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini yang harus selalu kita ingat. Kita hidup di dunia ini bukan sekedar untuk makan, minum, hidup begitu saja, namun ada tujuan yang mulia, yaitu untuk kita menghambakan diri kita kepada Allah, untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, salah satu pelajaran yang bisa dipetik dari bulan suci Ramadan yang akan datang, ya kita berdoa kepada Allah semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, di atas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, di antara salah satu pelajaran berharga di bulan suci Ramadan mengingatkan kita tentang tujuan hidup kita. Untuk kita beribadah hanya kepada Allah. Mungkin 11 bulan sebelum Ramadan orang banyak lalai tentang tujuan hidupnya beribadah kepada Allah. Maka di bulan suci Ramadan manusia kita semuanya diingatkan kita hidup di muka bumi ini untuk tujuan yang mulia, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Qiyamah, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia dibiarkan hidup begitu saja sia-sia? Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bal yu'mar wa yunha. Bahkan manusia itu diperintah, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini tujuan hidup kita, untuk kita menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika memerintahkan kita, melarang kita, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Namun dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, Allah mengutus Rasulnya, Allah menurunkan kitabnya sebagai pedoman dalam kita melaksanakan tujuan hidup kita. Ini merupakan kasih sayang Allah kepada kita. Bisa antum bayangkan, kalau kita diperintahkan oleh Allah, dilarang oleh Allah Ta'ala, tapi kita tidak punya panduan, tidak punya pedoman, kebingungan kita. Kalau seperti orang di dunia disuruh pergi dia ke misalnya Arab untuk umroh, tapi dia tahu caranya bagaimana, jalannya kemana, akan tersesat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ini yang perlu untuk kita pahami, yaitu bagaimana metode kita dalam beragama ini. Kita dalam beragama ini bukan sekedar asal-asalan begitu saja. Bukan seenaknya kita beragama. Ada aturannya, ada pedomannya, ada panduannya. Allah berfirman dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah Alkitab Al-Qur'an. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula Allah katakan dalam ayat tentang puasa, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk untuk apa? Di antaranya tadi, untuk kita melaksanakan tujuan hidup kita, untuk kita melaksanakan perintah Allah, untuk kita meninggalkan larangan Allah. Ini adalah panduannya. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda, dan di dalamnya ada keterangan-keterangan, petunjuk, dan al-furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Kita tahu ini halal haram di antaranya dari Al-Quran. Kita tahu ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bid'ah, ini maksiat, ini taat dari Al-Quran. Karena Allah mengatakan demikian. Allah juga mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwa. Sesungguhnya Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang lurus. Allah mengatakan ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Kalau kita mengaku Al-Quran sebagai kitab suci, kitab yang termulia di atas muka bumi ini kewajiban kita. Meyakini Al-Quran adalah petunjuk. Makanya tidak cukup Al-Quran hanya sekedar dibaca. Ketika bulan suci Ramadan, banyak orang kembali kepada Al-Quran, yaitu membacanya, mengkhatamkannya. Itu suatu yang luar biasa bagusnya. Akan tapi perlu dipahami, perlu diyakini, Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, namun untuk dipahami. Afala yatadabbarun Al-Quran. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin akfaluha, ataukah dalam hati mereka ada kuncian? Kalau tidak dipahami, bagaimana mungkin akan mendapatkan petunjuk? Ini sekali lagi harus betul-betul kita pegang erat. Allah menurunkan kitabnya untuk kita jadikan pedoman, metode dalam kita beragama ini. Allah juga mengatakan famanittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa mengikuti petunjukku, Al-Quran diantaranya, tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah. Kata para ulama, di antara makna hablullah yaitu Al-Quran. Berpeganglah dengan tali Allah Al-Quran dan jangan kalian berpecah belah. Ini adalah pedoman bagi kita dalam beragama ini.
kembali kepada Al-Quranul Karim. Di dalamnya banyak kebaikan, di dalamnya ada petunjuk. Dan kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dari peringatanku, dari Al-Quran, maka kami berikan kehidupan yang sempit. Kata para ulama, yaitu kehidupan sempit di dunia, di alam barzakh, bahkan di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami akan bangkitkan mereka dalam keadaan buta. Naudzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, harus kita pahami dalam kita beragama harus melewati metode Al-Quranul Karim. Akan tetapi tidak cukup hanya Al-Quran. Kenapa demikian? Karena Al-Quran mengatakan harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Taat kepada Rasul, kata para ulama, dengan mengikuti petunjuk Rasul, mengikuti hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya yang as-sahih. Dan dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk Rasul, untuk kita ittiba kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, nadartu ilal mushaf fawajatu fihi anna ta'ata Rasul fi 33 maudhi'an. Aku memperhatikan mushaf Al-Quran dan aku dapati di dalamnya ada 33 ayat yang memerintahkan, mewajibkan untuk mengikuti ajaran Rasul, untuk mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, ada 3 redaksi ayat yang berkaitan dengan ittiba, mengikuti Rasul. Ada yang bentuknya perintah langsung, seperti yang kita baca tadi surat An-Nisa ayat 59, atiur Rasul, taatilah Rasul, ikutilah ar-Rasul. Jadi kalau kita mau beragama ini harus punya metode yang benar, yaitu mengikuti petunjuk Rasul. Karena ini perintah Allah, ini perintah Al-Quran. Ya, tidak cukup hanya mengikuti Al-Quran, namun harus mengikuti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dalam surat Ali Imran ayat 21 insyaallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, jika kalian wahai umat Islam mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku, yaitu ikuti ar-Rasul. Pasti Allah akan mencintai kalian dan Allah pasti mengampuni dosa kalian. Ini syarat mendapatkan kecintaan Allah, ampunan dari Allah, mengikuti ajaran ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beragama ini. Baik dalam masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah, dakwah, ittiba, mengikuti ajaran ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah juga berfirman tentang wajibnya mengikuti Rasul dalam redaksi ayat yang berupa keutamaan dan pahala yang mengikuti Rasul. Allah mengatakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Dan ini salah satu, atau ini pintu utama masuk ke surga Allah, yaitu taat kepada ar-Rasul, mengikuti ajaran ar-Rasul. Dan Rasul menegaskan juga dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Rasul menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku, dialah yang masuk surga,
namun barang siapa memaksiatiku, menyimpang dari ajaranku, dialah yang enggan masuk surga. Na'udzubillahi min dzalik. Ayatnya tadi mengatakan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Allah juga berfirman dalam surat An-Nisa. Kalau tadi An-Nisa ayat 13, ada lagi An-Nisa ayat 69. Allah mengatakan wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka Allah kumpulkan mereka bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin, dan mereka lah sebaik-baik teman. Ini pahala keutamaan bagi yang mengikuti ajaran Ar-Rasul. Ada juga ayat yang bentuknya ancaman, sanksi bagi yang menyimpang, memaksiati Rasul, tidak mau mengikuti ajaran Rasul dalam beragama ini. Allah mengatakan dalam lanjutan ayat An-Nisa tadi yang 13, lanjutannya 14, Allah mengatakan wa may ya'sillaha wa rasulahu yudkhilhu nar. Barang siapa memaksiati Allah dan Rasul, Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surat An-Nisa 115, Allah mengatakan barang siapa memaksiati, menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan dia mengikuti selain jalannya para sahabat, orang-orang yang beriman, Allah palingkan, sesatkan kemana dia tersesat, dan Allah masukkan dia ke neraka Jahannam, dan Jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Itu 3 redaksi ayat yang mewajibkan kita mengikuti ajaran Rasul dalam beragama ini. Yang pertama bentuknya perintah langsung, taati Rasul. Demikian pula redaksi yang kedua, memberikan keutamaan pahala bagi yang mengikuti Rasul. Demikian pula yang ketiga, ancaman dan sanksi bagi yang menyelisihi, memaksiati, menyimpang dari ajaran Rasul. Yang intinya sama, wajibnya kita ini mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat surat Al-Ahzab ayat 21 Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayat ini, hadil ayat aslun kabirun fit ta'asi bir Rasul sallallahu fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini adalah landasan utama untuk kita mengikuti Rasul, baik dalam ucapan, perbuatan, dan keadaan beliau. Dan para ulama sejak dahulu kala senantiasa menyeru untuk kita ittiba, mengikuti ajaran Ar-Rasul dalam semua keadaan. Maka sungguh sesat mereka-mereka yang menyinyiri ataupun yang enggan untuk ittiba kepada sunnah Rasul. Dianggap suatu yang sepele, anggap suatu yang biasa. Padahal para ulama senantiasa untuk apa? Menyeru umat ittiba kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Baik dalam masalah akidah harus ikut akidahnya Rasul, dalam masalah ibadah ikut ibadahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di zaman Rasul marah, Rasul murka, Rasul mencela orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran beliau. Ketika ada seorang budak, perempuan yang kecil waktu itu menyenandungkan syair, mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi. Di antara kita ada nabi yang tahu yang gaib, yang akan datang. Rasul marah karena itu nggak sesuai dengan akidah beliau. Akidah yang mengatakan tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah.
Allah yang mengatakan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu yang gaib yang di langit maupun di bumi kecuali Allah. Ketika ada orang yang mengatakan akidah yang salah, Rasul marah karena nggak sesuai dengan akidah Rasul. Itu salah satu bentuk nahi mungkar. Nahi mungkar itu bukan hanya kalau ada orang minum khamar, narkoba, ataupun judi. Namun yang lebih harus dilarang masalah apa? Penyimpangan dalam masalah akidah, ucapan yang sesat, ucapan yang keliru, yang menyelisih ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula ketika ada orang yang mengatakan Masya Allah wa syi'ta, ini karena kehendak Allah dan karena kehendak wahai Muhammad. Rasul marah karena di situ ada bentuk penyimpangan dari akidah beliau, yaitu ada menyamakan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kata-kata dan di situ Masya Allah wa syi'ta, karena Allah dan karenamu. Rasul marah. Rasul katakan Masya Allah summa syi'ta, karena Allah kemudian. Karena di situ ada beda dan kemudian. Ya, ini intinya apa? Dalam segala urusan agama ini khususnya harus mengikuti ajaran Rasul. Ini metode dalam beragama. Untuk apa kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kalau kita tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ada kisah dalam Sahih Bukhari, 3 orang yang datang kepada istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang ibadahnya Rasul. Ketika mereka diberitahu, mereka taqaluha, merasa ibadahnya Rasul masih sedikit. Tapi mereka husnudzon, wah karena Rasul itu memang diampuni dosanya telah lalu dan akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, usolli wala arqud, aku akan sholat terus di malam hari, tidak tidur malam. Yang kedua mengatakan, asumu wala uftir, aku akan puasa terus, gak mau berbuka. Orang yang ketiga mengatakan, la atazawwajun nisa, aku gak mau menikahi perempuan. Fokus ibadah. Niat mereka ikhlas lillahi ta'ala, niat mereka baik untuk fokus ibadah. Tidak mau tidur malam, untuk fokus sholat tahajud, sholatul lail. Yang kedua, fokus ibadah dengan puasa, tidak mau berbuka. Yang ketiga, nggak mau menikah, fokus untuk ibadah. Apakah dibenarkan metode seperti ini dalam beragama? Hanya karena niat yang baik? Tidak. Rasul marah, Rasul menegur mereka. Apakah kalian yang mengatakan demikian? Kemudian Rasul mengatakan, inni akhsyakum lillah, aku orang yang paling takut kepada Allah, wa atqakum lahu, aku yang paling bertakwa kepada Allah daripada kalian. Walakinnani usolli wa arqud, namun aku salat malam, aku juga tidur. Wa asumu wa uftir, aku puasa, aku juga berbuka puasa. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi perempuan-perempuan. Man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Ini metode dalam kita beragama. Dalam kita berakidah, ikuti akidah Rasul. Dalam ibadah, ikuti ibadah Rasul. Kalau enggak, naudzubillah min dzalik, tertolak. Itu ajaran yang menyimpang, itu ajaran yang kata Rasul, barang siapa tidak suka dengan sunnahku, dia bukan dari golonganku. Ada kisah lagi dalam Sahih Bukhari, ketika ada seseorang datang ke masjid, salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Selesai, datang kepada Rasul mengucapkan salam. Rasul balas salamnya, jawab salamnya. Rasul katakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah engkau untuk salat karena engkau belum salat. Padahal orang itu sudah salat 2 rakaat. Orang itu salat lagi 2 rakaat. Kembali kepada Rasul, Rasul katakan lagi, irji fasalli fa innaka lam tusalli, kembalilah engkau salat karena engkau belum salat. Sampai orang itu angkat tangan, ya Rasulullah, aku nggak bisa lagi memperbaiki salatku, ajarkan aku tata cara
salat yang benar. Rasul pun mengajarkan idza qumta ila sholati fakabbir dan seterusnya. Yang dikenal dengan hadis musik salat tahu, hadis tentang orang yang jelek salatnya. Artinya di situ tidak sah salat yang tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tertolak. Bahkan kata Rasul tidak dianggap orang itu salat meskipun sudah berapa rakaat dia salat, tidak dianggap sah. Maka hati-hati. Sia-sia kita beragama tapi tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita perhatikan di akhir-akhir ini luar biasa metode umat Islam dalam beragama. Ada yang metodenya itu sesuai dengan akal pikirannya. Yang cocok dengan akalnya itulah yang dianggap agama. Lebih parah lagi pakai hadis yang tidak ada asalnya. Seperti ada hadis yang berbunyi ad-din huwal akal. La dina liman la aklalahu. Agama itu adalah akal. Orang yang enggak pakai akalnya dia tidak beragama. Naudzubillah min dzalik. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, hadis tentang keutamaan akal ini tidak ada yang sah. Tidak ada yang sahih. Ada pula sebagian umat Islam beragama ala ajaran nenek moyang. Apa yang didapati dari nenek moyangnya itu yang diikuti. Padahal Allah mengatakan di antara metode agamanya orang musyrikin jahiliyah ya seperti itu, mengikuti ajaran nenek moyang meskipun jelas-jelas bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alai aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila mereka orang musyrikin diseru untuk mengikuti Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, mereka mengatakan cukup bagi kami yang kami dapati dari ajaran nenek moyang kami, meskipun nenek moyang mereka kata Allah tidak berakal dan tidak pula mendapatkan petunjuk. Naudzubillah min dzalik. Ada pula sebagian orang hanya mengikuti apa kata ajaran guru-gurunya, ustadz-ustadznya, meskipun jelas-jelas menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Ucapan ulama bisa keliru, bisa salah. Yang nggak bisa salah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Al-haqqu min rabbika. Kata Allah, kebenaran dari Allah. Dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Rasul berkata dari hawa nafsunya, namun itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin keliru ucapan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun ucapan ulama bisa keliru. Makanya dalam ayat An-Nisa 59 tadi, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul walil amri minkum. Wahai orang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan pemimpin di antara kalian, atau sebagai ulama mengatakan ulil amri, ulama. Di situ kata para ulama ati Allah wa ati Rasul, ada kata-kata atiu. Ati Allah wa ati Rasul, taatilah Allah, taatilah Rasul. Sedangkan ketika ulil amri tidak ada kata-kata ati ulil amri. Sekali lagi di situ ada dua penafsiran ulil amri, ulama wal umara. Kalau kita mengambil yang kata-kata ulama, artinya di situ kata para ulama, ketaatan kepada ulama tidak mutlak. Sedangkan ketaatan kepada Allah mutlak dan juga Rasul. Makanya dibedakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Giliran ulil amri tidak ada kata-kata atiu. Karena apa? Ketaatan mereka tidak mutlak. Ketaatan kepada ulama umara kalau tidak bertentangan dengan ati Allah wa atiu ar-Rasul. Ini menunjukkan ulama bisa keliru. Makanya yang dijadikan dasar dalam beragama Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ucapan ulama ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang benar tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah,
wajib diikuti. Kalau tidak bersesuaian, wajib untuk ditinggalkan. Dan ini juga pesan para ulama-ulama, imam-imam kaum muslimin. Seperti dalam ucapan imam mazhab yang 4, Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan, la yahillu li ahadin an yaqula biqauli hatta ya'rif min aina akhadna. Tidak halal siapapun yang mengambil ucapan kami, ucapanku, sampai dia mengetahui dasar kami mengambil ucapan tersebut. Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullun yukhad min qali wa yutlaq illa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu qawli adl haid. Jika ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyan wa la Tsauriyan. Jangan taklid kepadaku, jangan taklid kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam As-Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya. Ini wasiat para ulama-ulama kaum muslimin untuk kita ini punya metode beragama yang benar, yaitu apa? Berpegang teguh dengan ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul bersabda, taraktu fikum amraini lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan kalian dua hal yang jika kalian berpegang teguh dengannya tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan sunnahku. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Namun ada satu hal yang lebih penting lagi di sini. Ketika kaum muslimin mereka mengatakan kami juga pakai Al-Quran dan hadis, tapi kenapa kok masih berselisih? Kok masih berbeda? Bukan hanya masalah ibadah atau tata cara ibadah, bahkan dalam masalah akidah. Maka yang ketiga ini yang paling penting sekali, yaitu bagaimana cara kita memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Dan dalam Al-Quran dan Sunnah sendiri, Allah dan Rasul menjelaskan, kalau kita mau memahami Al-Quran dan Sunnah, harus dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita simpulkan dari tema kajian kita, bagaimana metode dalam beragama, yaitu kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah serta dengan pemahaman para sahabat Rasulullah SAW. Kenapa dengan pemahaman para sahabat? Karena Allah dan Rasul yang memerintahkan kita mengikuti metode para sahabat dalam beragama. Kalau kita mulai baca dari Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Apa itu as-siratal mustaqim? Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin, man kana a'lamu bil haqqi wa atba'lahu fahuwa aula bis-siratil mustaqim. Barang siapa yang lebih tahu tentang kebenaran, yang lebih mengikuti kebenaran, dialah yang lebih layak dengan as-siratal mustaqim. Walihada fasara salaf as-siratal mustaqim bi Abi Bakar wa Umar wa ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya para salafus saleh dahulu mentafsirkan as-siratal mustaqim dengan Abu Bakar, Umar dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau jalan yang lurus dalam beragama ini, ikuti ajarannya para sahabat Ar-Rasul. Contoh masalah tauhid. Para sahabat semua sepakat mengatakan Allah fis sama, Allah di atas langit. Maka wajib kita kalau mau siratal mustaqim, ini akidah kita, mengatakan Allah di atas langit, bukan di mana-mana, bukan tidak di hamba yang saleh atau bersatu dengan wali-walinya, tidak. Namun Allah fis sama. Sebagaimana akidah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Rasul meninggal dunia, para sahabat ditimpa gundah gulana. Abu Bakar mengatakan,
man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah mati. Wa man ya'budullah alladzi fis sama fa huwa hayyul la yamut. Namun barang siapa menyembah Allah yang ada di atas langit, maka dia yang maha hidup tidak akan pernah mati. Ini akidahnya para sahabat Rasul. Ini namanya as-sirata al-mustaqim. Demikian pula tadi Abu Bakar mengatakan barang siapa menyembah Nabi Muhammad, Nabi Muhammad telah mati. Ini akidah para sahabat. Nabi Muhammad orang yang paling dicintai oleh para sahabat. Namun para sahabat tidak menyembah Nabi Muhammad. Para sahabat tidak pernah istighatsah, tawassul, minta-minta kepada Nabi Muhammad. Mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Ini as-siratal mustaqim yang wajib untuk kita ikuti. Demikian pula kalau kita lihat surat Al-Baqarah, Allah mengatakan fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka mendapatkan petunjuk. Kalau kita mau petunjuk, ikuti imannya, akidahnya, tauhidnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini perintah Allah untuk kita beriman seperti imannya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam surat Ali Imran Allah mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian, ayat ini pertama kali diturunkan kepada para sahabat. Kalian wahai para sahabat sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk, atau sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kalau kita mau baik, ikuti jejak para sahabat. Demikian pula Allah mengatakan dalam surat An-Nisa tadi, barang siapa menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan dia mengikuti selain jalannya orang beriman, kata para ulama, menyelisih jalannya para sahabat, Allah sesatkan dia. Yang berpaling dari ajaran para sahabat akan tersesat, karena itu jalan yang lurus. Kalau orang itu menyimpang pasti tersesat. Naudzubillah min dzalik. Demikian pula Allah tegaskan dalam surat At-Taubah, wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabahum bi ihsan. Barang siapa atau orang-orang yang terdahulu lagi pertama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kaum al-ansar, para sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka beridha kepada Allah. Ini perintah Allah untuk kita mengikuti jalannya para sahabat al-muhajirin wal ansar untuk kita bisa meraih ridha Allah, meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul juga mengatakan demikian, wajib kita beragama ini mengikuti ajaran para sahabat beliau. Tidak cukup Al-Quran dan As-Sunnah. Rasul mengatakan dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya, dan sahih, Rasul mengatakan wa man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perpecahan yang banyak. Seperti dalam zaman kita ini perpecahan, perselisihan di antara umat Islam luar biasa, mulai dari akidah, ibadah dan seterusnya. Maka kata Rasul, solusinya alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku. Apakah cukup sunnah Rasul? Tidak. Rasul mengatakan lagi wa sunnatil khulafa rasyidin, dan pegang erat sunnah para khulafa rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan semua para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul memuji para sahabat, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Ini isyarat untuk kita apa? Mengikuti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin mencari suri toladan, jadikan para sahabat sebagai suri toladan. Kenapa demikian? Fa innahum kanu abarhadil ummati quluban, karena mereka orang yang paling baik hatinya. Wa a'maqahum ilman, yang paling mendalam ilmu agamanya, karena mereka langsung belajar kepada Rasul tentang agama ini. Mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan Sunnah, mereka yang paling paham tentang Islam. Maka kewajiban kita dalam beragama ini mengikuti metode para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat al-Isya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Apa langsung ada pertanyaan?
Yang punya soal mungkin bisa ditulis atau langsung mungkin dengan lisan. Sambil menunggu kita tambahkan sedikit. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita sampaikan tadi, sekali lagi kesimpulannya bagaimana metode dalam beragama ini. Jawabannya singkat, tidak ada metode yang hak dalam beragama ini kecuali mengikuti Al-Quran, hadis Rasul SAW yang sahih dengan pemahaman para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini sudah dipraktekkan oleh kaum muslimin, maka insya Allah kaum muslimin akan menggapai kejayaan, kemuliaan di atas muka bumi ini. Sebagaimana yang telah Rasul sabdakan, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarju ila dinikum. Kalau dalam awal hadis dikatakan, apabila kalian telah jual beli dengan cara riba, kalian tamak kepada peternakan, pertanian, tamak kepada dunia, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah akan menimpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini kiat menggapai kejayaan umat kembali kepada agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahihah dengan pemahaman para sahabat. Dan ini pula yang dikatakan oleh Imam Daril Hijrah, Imam Malik rahimahullah, lan yusliha akhirah hadil ummah illa ma aslaha awalaha. Tidak akan memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali apa yang telah memperbaiki generasi pertama umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Mereka telah menggapai kemuliaan kejayaan. Mereka dulu yang telah menguasai dunia. Mereka telah menaklukkan dua negara dikuasa, Romawi dan Persia. Kalau umat Islam mau jaya, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada metode beragama sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Jangan berakidah kecuali ikuti akidah Rasul, akidah para sahabat Rasulullah SAW. Jangan beribadah kecuali dengan tuntunan Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kata Hudzaifah bin Yaman, la tata'abbadullah illa bi kullu ibadatin lam yata'abbadha ashab Rasulullah SAW fala tata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilaksanakan oleh para sahabat, jangan kalian lakukan. Ini namanya mengikuti ajaran Ar-Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Dan itu yang Rasul tegaskan dalam hadis perpecahan umat. Sataftariku hadil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umat Islam terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, man ya Rasulullah, siapa yang selamat itu ya Rasulullah? Kata Rasul, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabat. Ini yang selamat di dunia wal akhirah. Semoga Allah menggolongkan kita termasuk yang mengikuti Rasul dan para sahabat Ar-Rasul SAW, dan semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka di surga kelak. Ini yang sekali lagi harus kita betul-betul tanamkan dalam diri kita. Kita pegang erat sampai akhir hayat kita, meskipun banyak yang menyelisih, meskipun banyak yang mencemooh, banyak yang membuli, yang tidak mau dengan kita. Namun ini prinsip dalam hidup kita beragama ini. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Kata Abdul Mas'ud, ikuti yang sudah ada ajarannya dari Rasul dan para sahabat, dan jangan mengarang ibadah yang baru. Dan Abdullah bin Mas'ud ketika mentafsirkan apa itu yang selamat, beliau mengatakan, atau Rasul mengatakan al-jamaah, dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-jamaah ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Kebenaran al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran meskipun engkau seorang diri. Maka metode dalam beragama itu bukan banyak-banyakan pengikut, namun bagaimana sesuai dengan
qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Sesuai dengan firman Allah, sabda Rasul, dan ucapan para sahabat Ar-Rasul sallallahu. Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin alal haqqi la yadurru man khadalahum wala man khalafahum. Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang tegak nampak di atas kebenaran, tidak mencelakakan mereka orang yang mencaci mereka, menyelisih mereka, memusuhi mereka sampai datangnya perkara Allah. Ini sekali lagi, pegang erat kebenaran meskipun engkau seorang diri yang benar, yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabah. Wallahu taala a'lam. Bagaimana hukumnya kita bilang ke orang kafir, doakan saja pada suatu percakapan? Ya, kalau maksud kita doakan saja, yaitu berdoa kepada Allah, tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau kita mengatakan kepada mereka, doakan kepada Tuhan kalian, misalnya. Ya, ada bentuk pembenaran terhadap penyembahan kepada selain Allah. Ini kufur akbar, syirik akbar. Maka harus kita apa? Betul-betul berhati-hati. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Kita dakwai mereka untuk mereka kembali kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita katakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya. Qul ya alal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Katakan wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang ahli kitab, wahai ahli kitab, kemarilah kepada ucapan yang lurus, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Allah na'budu illallah, yang artinya tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah semata. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan datangnya bulan suci Ramadan, ya, masalah urusan penentuan awal Ramadan, demikian pula masalah jadwal sholat, ini adalah wewenang pemimpin kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taat Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan kata para ulama, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, melaksanakan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Di antaranya salat Idul Fitri, Idul Adha harus ikut peraturan pemerintah kaum muslimin. Penentuan awal Ramadan juga demikian, itu hak pemimpin kaum muslimin. Kalau kita kembali lagi kepada metode hidup kita beragama tadi, ini akan simpel, mudah. Ikuti Allah, ikuti Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dahulu para sahabat Rasul, dalam Sunan Abi Dawud dari riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tara'an nasu al-hilal. Manusia pada zaman Rasul waktu itu sudah melihat hilal. Fa akhbartun Nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Aku, kata Abdullah bin Umar, mengabarkan kepada Rasul, aku melihat hilal awal Ramadan. Fasama, beliau pun berpuasa. Wa amran nas bisyami, dan beliau pun memerintahkan yang lain manusia untuk berpuasa. Di sini ada dua pelajaran yang berharga dalam masalah penentuan awal Ramadan. Yang pertama, dahulu para sahabat yang dibimbing langsung oleh Rasul, metode penentuan awal Ramadan lewat ru'yatul hilal. Ini kalau kita mau mengikuti ajaran Rasul. Dan Rasul bersabda dalam hadis yang sahih, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in humma 'alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau langit tertutup mendung, genapkan bulan Sya'ban 30 hari. Ini metode beragama ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awal Ramadan penentuannya yang pertama lewat ru'yatul hilal. Ya. Kemudian siapa yang berhak mengumumkan? Seperti dalam hadis Abdullah bin Umar tadi. Beliau tidak langsung mengumumkan kepada manusia.
namun beliau mengabarkan dulu kepada Rasul. Rasul yang mengumumkan. Ini metode penentuan awal Ramadan, kembalikan kepada pemerintah kaum muslimin. Ya. Dan ini sekali lagi sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabatan. Demikian pula dengan jadwal salat, ini juga kembalikan kepada mereka. Mereka yang lebih berhak menentukannya, karena kalau bisa dibayangkan setiap ormas, setiap yayasan punya kewenangan masing-masing, kacau balau. Ya, makanya Allah mengatakan tadi wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Dan Al-Qur'an mengatakan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Nah, 3 kali cukup ya, tinggal 1 ya. Iya. Mohon maaf sangat terbatas. Ya, zakat yang ada hanya zakatul mal, bukan zakat profesi yang setiap bulan diambil. Karena ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi, metode kita dalam beragama ikuti qala Allah wa qala Rasul wa qala as-sahabat. Dan yang ada di praktik zaman para sahabat, zaman Rasul SAW, zakat yang ada di antara zakatul al-mal yang hanya diambil setahun sekali kalau sudah memenuhi nisabnya 85 gram emas. Bukan setiap bulan orang itu diambil zakatnya, karena bisa jadi bulan sekarang banyak rezekinya, banyak uangnya, besok mungkin dia nggak punya. Ini zalim. Maka sekali lagi dalam Islam masalah zakat sudah ada ketentuan, sudah ada aturan mainnya. Maka kewajiban kita ati Allah wa atiu ar-Rasul, ikut yang sudah ada ajarannya, jangan mengada-ada. Wallahu ta'ala alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.